Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 9, modul APSI, yang dengan judul memodelkan status objek menggunakan diagram status mesin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hairanasi Syauqi, NIM 1202184235. Tujuan dari mempelajari modul ini adalah kita bisa membuat model status objek. Yang kedua, kita dapat menjelaskan elemen penting dari diagram UML status mesin. Nah, di sini ada peta prosesnya. Kita fokus di sini di FRS, yaitu model desain. Kemudian kita buat model solusi untuk menjadi kode. Di sini ada alurnya. Yang pertama itu membuat diagram interaksi untuk skenario use case utama. Di sini yang artefak yang diperlukan itu ada model domain class dan use case. Kemudian setelah itu kita harus mengidentifikasi dan memodelkan status objek kompleks menggunakan diagram state chart. Di sini juga kita akan menghasilkan diagram mesin yang baru. Seperti di sini contohnya. Setelah itu lanjut memperkenalkan status objek. Jadi ada dua yang harus diperhatikan dari status objek itu, yaitu yang pertama, status dari sebuah objek merupakan koleksi nilai atribut nilai tertentu dari sebuah objek. Yang kedua, status dari sebuah objek menjelaskan perilaku objek relatif terhadap pemicu eksternal. Modul ini akan fokus pada yang kedua. Kemudian mengidentifikasi elemen state machine diagram. Di sini yang pertama ada simpul, kemudian ada transisi, ada pemicu transaksi, ada keadaan awal, ada keadaan akhir. Kemudian ada transisi keadaan. Transisi keadaan mewakili perubahan keadaan saat runtime. Di situ ada pemicunya, kemudian kita memiliki kondisi guard. Nah, terus ada aksinya di situ. Kemudian struktur internal state node. State node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Di sini di bawahnya tuh ada keterangan, ada masuk, ada keluar, ada lakukan. Nah, Anda juga dapat melakukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Terus melengkapi diagram HFAC status mesin. Kemudian membuat diagram status mesin untuk sebuah objek yang kompleks. Yang pertama itu menggambarkan kondisi awal dan akhir untuk objek. Yang kedua, gambar keadaan stabil dari objek. Yang ketiga, tentukan urutan parsial kondisi stabil selama masa pakai objek. Yang keempat, tentukan peristiwa yang memicu transisi di antara keadaan objek. Yang kelima, tentukan tindakan dalam keadaan jika ada. Langkah 1 dimulai dengan status awal dan status akhir. Di sini hanya dibuat node saja. Terus yang kedua, tentukan keadaan objek stabil. Jadi dibuat dulu keadaan objeknya. Terus yang ketiga, menentukan urutan bagian dari stage-nya. Jadi urutan-urutannya seperti apa. Terus yang keempat, kejadian dari setiap urutan itu terus apa saja. Terus yang kelima, di setiap aksi dalam state-nya itu apa aja gitu. Nah, di sini ada after trigger event, peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu untuk memancarkan transisi setelah 10 menit. Acara ini sering digunakan untuk time out. Ada transisi diri. Transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan aksi. Persimpangan dalam UML, sebuah junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu penjaga dan tindakan. Contoh berikut merupakan urutan transisi negara. Di sini ada transisi dari SA ke SD, terus dari SB ke SC, dan setiap ini bisa dan sebaliknya juga. Kemudian di sini ada contoh persimpangan. Jadi di sini ada contoh stack tanpa menggunakan persimpangan. Jadi alurnya lurus-lurus aja gitu. Sementara yang sebelah kanan ini kita bisa lihat ada banyak persimpangan. Kemudian di sini ada pilihan. Pilihan itu kita bisa memilih jalan antara yang mau
Di sini contohnya misalkan dari E1 untuk bisa memilih mau ke A6 atau ke A5. Nah, di sini ada stack banyak persimpangan tapi tidak ada pilihannya. Tapi di sini kita menggunakan pilihan, jadi kita bisa memilih mana yang akan dipilih gitu. Nah, ringkasannya, jadi sebuah objek mungkin mempunyai status yang mendefinisikan tingkah laku unik untuk objek tersebut. Diagram keadaan mesin menyediakan mekanisme untuk memudahkan keadaan dan transisi dari suatu objek. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.